ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh manusia adalah agar senantiasa bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana kami wasiatkan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Mencipta dan Maha Memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jumlah yang tak terhingga. Dari sekian banyak manusia, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang sangat banyak jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari sekian banyak malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamparan bumi yang sangat luas, maka Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling afdal, yang paling mulia dari sekian banyak hamparan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu juga dengan waktu, dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah menciptakan 12 bulan dan Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling afdal dan yang paling mulia. Sehingga sangat banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan kita semua sudah sering mendengarnya pada bulan Ramadan dari ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat dari para ustadz dan kiai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling banyak keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan menjadi hari-hari terbaik. Hari-hari terbaik, dan malamnya adalah malam-malam terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ini adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad Maha mencipta dan Maha memilih di antara ciptaan-ciptaannya. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keutamaan-keutamaan pada bulan-bulan tertentu, pada malam-malam tertentu, pada hari-hari tertentu, ini menjadikan semangat baru bagi kaum muslimin untuk mereka beribadah dan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum yang tinggal bersama Nabi SAW, yang menyaksikan bagaimana beliau beribadah, mengatakan bahwa ketika masuk bulan Ramadan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersemangat untuk melakukan ibadah yang beliau tidak pernah bersemangat seperti hal tersebut di selain bulan Ramadan.
dan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi." Sesungguhnya Nabi SAW pada saat masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersemangat untuk melaksanakan ibadah lebih daripada semangat beliau di hari-hari yang lain. Lihat bagaimana semangatnya Nabi, bagaimana beliau mengatur ritme ibadah yang beliau lakukan. Di selain bulan Ramadan, Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat beribadah. Pada saat masuk bulan Ramadan, beliau semakin semangat beribadah. Dan pada saat masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka semangat beliau lebih besar lagi daripada di hari-hari sebelumnya. Sehingga inilah yang harus kita lakukan. Saat ini ya, kita ada di penghujung dari 2/3 awal bulan Ramadan. Kita akan masuk ke 1/3 terakhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk bersemangat di hari-hari ke depan. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang pertama, bahwa Nabi SAW menghidupkan malam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW membangunkan keluarganya. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengencangkan tali ikat pinggangnya. Maksudnya adalah beliau menjauhkan istri-istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi SAW mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar." Sesungguhnya Rasul SAW setiap kali masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Ini yang pertama kali beliau lakukan. Malam adalah waktu untuk beristirahat. Malam adalah waktu ketika seseorang itu meninggalkan seluruh aktivitasnya. Tapi tidak demikian di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan bukanlah waktu untuk beristirahat. Bukanlah waktu untuk tidur. Bahkan Nabi SAW menghidupkan malam. Maksud dari menghidupkan malam, kata para ulama, adalah dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malamnya hidup dengan ibadah, malamnya hidup dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang bisa memiliki alasan. Dia bisa mengatakan bahwa di pagi harinya dia harus kerja. Dia bisa mengatakan bahwa di pagi harinya dia harus mencari nafkah. Dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang sibuk sehingga dia tidak bisa menyisihkan malamnya untuk dihidupkan. Maka kita katakan bahwa setiap orang pasti punya alasan untuk meninggalkan ibadah. Setiap orang pasti memiliki alasan untuk tidak bersemangat dalam beribadah. Akan tapi itulah hakikat dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berjuanglah, kerjalah, cari nafkahlah, dan jangan lupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari-hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan sangatlah terbatas. Kita seakan tidak terasa pada hari ini kita sudah masuk di hari ke-20 bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan baru saja masuk di hari kemarin. Maka bagaimana dengan yang hanya 10 hari terakhir? Maka itu adalah hari-hari yang sangat sedikit jumlahnya, sehingga manfaatkan betul hari-hari tersebut. Lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa beliau, kata Aisyah, ahyal laila, menghidupkan malam. Kemudian amalan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah wa aiqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya. Seseorang berharap ketika dia ingin masuk surga, dia tidak masuk surga sendirian. Tapi dia berharap istrinya masuk surga bersamanya. Anak-anaknya masuk surga bersamanya. Orang-orang yang ada di rumahnya sebagaimana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia bersama mereka,
seseorang bersemangat agar berkumpul bersama mereka di hari kiamat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan hanya beliau menghidupkan malam sendirian, akan tapi beliau membangunkan keluarganya. Sehingga Zainab binti Ummi Salamah beliau mengatakan, lam yakunil Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa aqamah. Kata beliau, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau tidak mungkin membiarkan keluarganya tidur. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak membiarkan keluarganya tidur. Jika ada di antara mereka yang mampu untuk bangun dan menghidupkan malam, pasti dibangunkan oleh Nabi SAW. Maka ini adalah tugas para suami. Ini adalah tugas para ayah yang memiliki istri, memiliki anak-anak di rumah. Jangan biarkan mereka tidur di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bangunkan mereka dengan catatan yang dikatakan oleh Zainab binti Ummi Salamah, ya, yutiqul qiyam illa aqamah. Ketika ada anggota keluarga yang mampu untuk bangun, pasti dibangunkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau kemudian ada di antara anggota keluarga kita yang tidak mampu untuk bangun dalam kondisi sakit atau terlalu letih, membutuhkan istirahat, ini perkaranya berbeda. Akan tapi jika dia mampu, sehat kondisinya, bisa untuk bangun, tidak tidur di malam tersebut, maka ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, lihat betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang menceritakan kebiasaan Nabi SAW ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa ini adalah kebiasaan yang sangat ma'ruf, yang sangat terlihat oleh para sahabat dari sosok Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu ahlahu fil ashril awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membangunkan keluarganya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sehingga ini adalah amalan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, jadda wa syaddal mi'zar. Beliau fokus beribadah dan meninggalkan istrinya. Kita yakin bahwa mendatangi istri adalah satu perkara yang mubah, yang dibolehkan, bahkan seseorang berpahala ketika melakukannya. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri-istrinya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istri-istrinya. Konteks hadisnya adalah wasyaddal mi'zar, yaitu mengencangkan tali pinggangnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wasyadda mi'zarahu, mengencangkan tali pinggangnya, artinya adalah i'tazalan nisa, meninggalkan istri-istrinya, liyatafarraga lil ibadah, agar fokus beribadah kepada Allah. Shalawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau. Sehingga ini adalah 3 amalan yang senantiasa dilakukan oleh Nabi, yang menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di khutbah yang pertama tadi kita telah menyebutkan 3 amal ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. 3 kebiasaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kebiasaan yang keempat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bahwa beliau senantiasa beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana ya'takiful 10 al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lihat,
Nabi SAW yang kita yakin sepenuh hati kita, beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling memiliki banyak pahala. Akan tapi dalam kondisi seperti itu, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maksud dari beriktikaf adalah seseorang masuk ke dalam masjid dan tidak keluar sama sekali kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Dan itu dia lakukan karena betul-betul untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan arti dari i'tikaf adalah qat'ul 'ala'iq 'anil khalaiq lil ishtighal bi khidmatil khaliq. Seseorang memutus hubungan dengan seluruh makhluk. Seseorang memutus hubungan dengan seluruh makhluk, kemudian dia menjalin hubungan dengan Sang Khaliq untuk senantiasa beribadah dan bermunajat kepadanya. Sehingga ini adalah amalan yang keempat, kebiasaan yang keempat yang senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka bersemangatlah jamaah yang dimuliakan Allah. Bersemangatlah dalam beribadah di sisa dari Ramadan yang ada di hadapan kita. Jangan sampai kita tidak lebih cerdas daripada kuda yang sedang berpacu pada saat perlombaan. Kita lihat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa kuda yang sedang berpacu semakin mendekat kepada garis finish maka dia akan semakin bersemangat. Seperti itulah seharusnya seorang mukmin pada saat dia masuk ke malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa. Ada satu malam yang sangat spesial yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lihat, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus yang menjelaskan tentang keistimewaan malam yang luar biasa ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Apa maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Para ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada dia beribadah di 1000 bulan non-stop tanpa berhenti. 1000 bulan berarti 83 tahun. Siapa di antara kita yang mampu untuk beribadah 83 tahun tanpa henti-hentinya? Tidak ada yang mampu. Sehingga para ulama mengatakan ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, bacaan Al-Quran yang kita baca di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran selama 83 tahun. Ketika kita menghidupkan malam tersebut dengan sholat di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada kita sholat selama 83 tahun non-stop. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sehingga apalagi yang menjadikan kita malas untuk bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada yang lebih besar daripada Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu memiliki umur yang sangat panjang. Kaumnya Nabi Nuh, umur mereka ribuan tahun. Akan tapi umat Nabi Muhammad SAW hanya 60-70 tahun. Sehingga kalau dengan logika kita, bahwa orang yang umurnya ribuan tahun, dia akan mendapatkan amal soleh yang lebih banyak. Karena dia hidup di dunia lebih panjang daripada kita. Akan tapi rahmat Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad, kita diberikan malam Lailatul Qadar 1 tahun 1 kali. Bayangkan kalau setiap tahun, setiap Ramadan, kita fokus beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi kita beribadah. Jika 10 tahun saja kita fokus ibadah di malam Lailatul Qadar, berapa ratus tahun yang kita dapatkan? Berapa ratus tahun yang kita dapatkan dari pahala-pahala yang kita lakukan
dari ibadah-ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka bersemangatlah untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kita yakin bahwa malam Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, barang siapa yang menghidupkan seluruh malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dipastikan orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga fokusnya adalah di 10 hari terakhir. Maka semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan kita untuk termotivasi agar senantiasa bersemangat dalam beribadah. Dan jangan lupa bahwa semangat ibadah yang kita lakukan harus diiringi dengan keikhlasan di dalam hati kita. Karena kita yakin bahwa amal soleh akan sia-sia kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan. Maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.